begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan Bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas Ende, namanya ubi indota. Iya, sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya, Mama ya? Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mas, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Itu dia sih rasanya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kuah asam. Yuk, kita masak yuk. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Ternyata dia mirip sekali dengan nasi dan wanginya. Luar biasa Mau ya? Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun goragosa. Rasa daun ini asam. Nah inilah yang akan menjadi pengganti asam jawa misalnya atau belimbing wuluh yang biasa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi ya hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Seperti biasa ya. Masukin ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Nah, satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih.
Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Aha. Ya. Ngesai. Apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gargosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis, manis terus kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih, dan bumbunya enak banget. Udah ya? Mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Oh, Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan Bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas Ende, namanya ubi indota. Iya, sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya, Mama ya? Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mas, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Itu dia hasil perasaannya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kohasa. Syuk, kurang sakit. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata.
Jangan sampai lupa, ubi indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Ternyata dia mirip sekali dengan nasi. Dan wanginya luar biasa Mau Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun gorogosa. Rasa daun ini asam. Nah, inilah yang akan menjadi pengganti asam Jawa misalnya atau belimbing wuluh yang bisa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Nah, rasanya memang asam, tapi ya, hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Biasa ya. Terus ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Plus satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Cip ya. Ngesai, apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gorogosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih, dan bumbunya enak banget. Udah yo, mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan Bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas Ende, namanya ubi indota. Iya, sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya, Mama ya? Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa.
Ya, Mah, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi Indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. nah cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi Indota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Wah, itu dia hasil perasaannya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kuah asam. Yuk, kita masak yuk. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi Indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Lihat ya, dia mirip sekali dengan nasi. Dan wanginya luar biasa Mau ya? Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun gorogosa. Rasa daun ini asam. Nah inilah yang akan menjadi pengganti asam jawa misalnya atau belimbing wuluh yang biasa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi ya hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Seperti biasa ya. Terus ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi Indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Lah satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah.
Ngesai, apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gorogosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis, manis terus kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih. Dan bumbunya enak banget. Udah yo, mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan Bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas ND, namanya ubi indota. Iya, sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya Mama ya. Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mah, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Itu dia sih rasanya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kuahasa. Syuk, lama sakit. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Ternyata dia mirip sekali dengan nasi. Dan wanginya luar biasa Mau ya? Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun gorogosa.
Rasa daun ini asam. Nah, inilah yang akan menjadi pengganti asam Jawa misalnya atau belimbing wuluh yang biasa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi yang hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Seperti biasa ya. Masukin ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi ndota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Plus satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Aha. Ya. Ngesai. Apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gargosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis, manis terus kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih, dan bumbunya enak banget. Udah yo. Mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas Ende, namanya ubi ndota. Iya, Sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya, Mama ya? Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mas, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi ndota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi ndota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Itu dia hasil perasaannya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu
Lauknya namanya ikan kuah asam. Yuk, kita masak yuk. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan, Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya, Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi dotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Kayaknya dia mirip sekali dengan nasi dan wanginya. Luar biasa Mau Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun gorogosa. Rasa daun ini asam. Nah inilah yang akan menjadi pengganti asam jawa misalnya, atau belimbing wuluh yang bisa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi ya hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Biasa ya. Terus ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi ndota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Nah, satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Cip ya. Ngesai, apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gorogosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih, dan bumbunya enak banget. Udah yo, mau?
Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan Bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas ND, namanya ubi indota. Iya, Sih. Jadi ubinya kita kupas. Nanti mau dicincang ya, Mama ya? Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mas, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Wah, itu dia hasil perasaannya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kuah asam. Syuk, udah masak yuk. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Ternyata dia mirip sekali dengan nasi. Dan wanginya luar biasa Mau ya? Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun goragosa. Rasa daun ini asam. Nah inilah yang akan menjadi pengganti asam jawa misalnya, atau belimbing wuluh yang biasa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi ya hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Seperti biasa ya. Terus ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi.
Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Lah satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Aha. Ya. Wah, ngesai. Apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gargosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis, manis terus kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih. Dan bumbunya enak banget. Udah yo, mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Oh, Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh. Tinggal sedikit lagi nih suguhan Bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas Ende, namanya ubi indota. Iya, sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya, Mama ya. Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mah, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya nanti. Lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Oh, kasih keluar. Wah, itu dia sip rasanya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kuhasa. Syuk, nama sakit. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan.
lumayan mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Ternyata dia mirip sekali dengan nasi dan wanginya. Luar biasa Mau Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun goragosa. Rasa daun ini asam. Nah inilah yang akan menjadi pengganti asam jawa misalnya, atau belimbing wuluh yang biasa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi ya hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Seperti biasa ya. Masukin ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Nah, satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental. Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Gitu ya. Ngesai. Apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, goragosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis terus kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih. Dan bumbunya enak banget. Udah yo. Mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh. Nah, cepat kalau begini. Mau ya? Tuhan, enak sekali. Aduh.
Tinggal sedikit lagi nih suguhan bumi Flores yang belum saya nikmati. Kalau dilihat dari kondisi perut, tujuan saya kali ini pasti nggak bakalan salah. Ini kita mau masak masakan tradisional khas Ende, namanya ubi indota. Iya, Sih. Jadi ubinya kita kupas, nanti mau dicincang ya Mama ya? Iya. Singkirkan kulit ubi, kemudian siap-siap parut ubinya agar makin lembut. Bisa. Ya. Mas, gimana Mama? Bagus itu. Timbang marut doang mah, masa nggak bisa ya Maya? Ya, ubi indota ini biasanya dijadikan pengganti nasi sih Mama ya. Ini mesti halus betul. Enak nih kalau pakai lauknya. Nanti lauknya apa? Kita masak nanti bareng Mama. Setelah cukup lembut, segera bungkus dengan kain khusus. Ini dia cara paling efektif untuk memeras parutan ubi. Nah, cepat kalau begini. Setelah kandungan airnya banyak berkurang, parutan ubi indota siap dikukus. Kita kukus. Kasih keluar. Itu dia hasil perasaannya ya. Sip. Sapinya biar cepat matang, kita tunggu. Lauknya namanya ikan kuah asam. Yuk, kita masak yuk. Saatnya bergeser ke menu lauk. Yang satu ini tak kalah unik. Namanya sup ayam jahe. Jahe dan serai diremukkan agar sari berikut khasiatnya keluar. Wih, ini dia nih. Ini ada jahe, mau dimasak dengan ayam. Nama masakannya ayam jahe. Ayam jahe ini jadi punya rasa luar biasa ya. Harumnya dari jahe itu mantap dicampur dengan serai. Ini kayaknya semua yang flu, apa itu semua hilang semua nih. Asapnya lumayan Mama. Ini boleh langsung masuk? Kasih dia masuk ya Mama ya. Dua bahan alami ini adalah paduan sempurna peningkat stamina. Jahenya ampuh mengusir masuk angin, sementara serai berkhasiat menenangkan. Masukkan kacang tanah dan taburi garam secukupnya. Tutup wajan dan tambah kobaran apinya agar cepat matang. Asapnya ini, nah biar berfungsi sedikit kacamata. Jangan sampai lupa, ubi indotanya sudah harus diangkat loh. Sedap nih disantap selagi hangat. Kayaknya dia mirip sekali dengan nasi dan wanginya. Luar biasa Mau ya? Satu lagi menu pendamping yang wajib dibuat, yaitu ikan kuah asam. Bumbunya harus diulek. Ada bawang putih, bawang merah, garam, cabai, dan kunyit. Imut-imut, ngulek ya. Yuk, waktunya tumis menumis. Setelah digabung dengan serai, tuang air. Nah ini dia, yang bikin sakti itu ini namanya daun goragosa. Rasa daun ini asam. Nah, inilah yang akan menjadi pengganti asam Jawa misalnya atau belimbing wuluh yang bisa dimasak untuk kuah asam ya. Kalau di sini pakainya daun ini. Rasanya memang asam, tapi ya, hebatnya ini dia tidak kasih efek buruk untuk lambung. Biasa ya. Terus ke sini. Masukkan ikan ekor kuning. Aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau yang ini cocok jadi camilan. Namanya sate ubi. Bawang putih, garam, cabai merah, serta kemangi dicampur bersama ubi indota yang belum dikukus. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti ini. Namanya juga sate, berarti harus ditusuk-tusuk. Nah, satu lagi syaratnya. Ada yang tahu? Ya betul, bumbu kacangnya. Kacang tanah dicampur dengan irisan cabai merah dan bawang putih. Setelah disangrai, campur dengan air dan ditumis. Aduk hingga sambal perlahan mengental.
Pamungkasnya, perasan jeruk limau. Menu tradisional khas Ende yang tak kalah sedap seperti nasi kacang hitam dan nasi kacang hijau juga wajib ada. Saatnya menggoyang lidah. Aha. Cip ya. Wah, ngesai. Apa sini bilang tuh ngesai itu enak banget ya. Jadi kuah dari daun asam yang tadi tuh ya, gorgosa itu luar biasa banget. Dia asamnya nggak menyengat, tapi seger. Sup ayam jahe pun tak kalah mantap, ampuh menghangatkan badan. Eits, sate ubi jangan sampai lupa dicicip ya. Yang satu ini memang asik jadi camilan. Enak ya, dia manis, manis terus kenyal. Dan ini nggak lengket karena kalau pakai aci biasanya aci atau mungkin bahan-bahan yang lain tuh agak lengket ya. Jadi kalau ini lebih padat, gurih, dan bumbunya enak banget. Udah ya? Mau? Tutup acara santap siang dengan teh kemangi yang wanginya sungguh memanjakan. Tuhan, enak sekali. Aduh.